Dunia penuh suara, tetapi hanya satu suara yang memberi hidup, suara Sang Raja. Banyak orang mencari kerajaan Allah di luar dirinya, di gereja, di sistem, di politik, atau di kuasa dunia. Tapi Yesus berkata, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Artinya, pemerintahan itu dimulai dari hati yang tunduk. Kita hidup di zaman di mana manusia berlomba memerintah, tetapi gagal memimpin dirinya sendiri. Banyak bicara tentang kendali diri, tapi sesungguhnya masih diperintah oleh ego dan keinginan. Lihat di media sosial, semua ingin didengar, sedikit yang mau mendengar. Banyak yang mengutip firman, tapi jarang yang hidup dari firman. Semua ingin membangun kerajaannya sendiri, lupa bahwa hanya satu kerajaan yang kekal. Akibatnya muncul kekacauan di dalam batin hidup, terlihat religius di luar, tapi kosong di dalam. Banyak pelayanan besar, tapi hati tak berubah. Kita lihat orang yang rajin berdoa, namun masih dikuasai amarah, iri, atau kesombongan. Mengapa? Karena tahta hati belum diganti, Kristus belum benar-benar memerintah di dalam. Inilah realitas yang Yesus tunjukkan. Kerajaan manusia runtuh dari dalam karena tidak ada pemerintahan Allah di hati mereka. Masalah utama bukan di sistem dunia, tetapi di hati yang belum tunduk pada Kristus. Banyak ingin mengubah dunia, tapi tidak rela diubah terlebih dahulu. Tanpa pemerintahan Allah di dalam diri, semua sistem hanya meniru kerajaan dunia, berisik di luar tapi sunyi dari kebenaran. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 21, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Pemerintahan itu bukan simbol, bukan bangunan, tetapi hadirat Allah yang memerintah di hati manusia. Paulus menegaskan dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkuasa di hati, kita tidak lagi diperintah oleh dosa, melainkan dituntun oleh kasih yang ilahi. Inilah pemerintahan sejati, bukan manusia mengatur Allah, tetapi Allah berkuasa di dalam manusia. Ketika Yesus berkata, kerajaan Allah ada di dalam kamu, ia tidak sedang berbicara tentang sebuah tempat, sistem, atau struktur keagamaan. Ia menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Pemerintahan Allah yang bekerja di dalam diri manusia melalui Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani, kata kerajaan berasal dari Malkut dan dalam bahasa Yunani disebut Basileia. Kedua kata ini sama-sama menggambarkan pemerintahan yang hidup dan aktif, bukan sekadar wilayah atau kerajaan dalam arti geografis. Ini adalah kuasa Allah yang memerintah melalui kehendaknya menegakkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam manusia. Pusat dari pemerintahan itu adalah hati. Dalam Ibrani, hati disebut leb, dan dalam Yunani, kardia. Hati bukan sekadar tempat perasaan, melainkan pusat dari seluruh keputusan dan arah hidup. Disinilah kehendak manusia bertemu dengan kehendak Allah. Ketika hati seseorang terbuka, Roh Kudus berdiam dan memerintah dari sana, maka pemerintahan Allah tidak dimulai dari luar, bukan dari sistem dunia, bukan pula dari ritual agama, melainkan dari hati yang rela ditaklukkan oleh kasih-Nya. Ketaatan adalah tanda bahwa pemerintahan itu benar-benar terjadi. Kata taat dalam bahasa Ibrani adalah syama, yang berarti mendengar dengan kesediaan untuk menuruti. Dalam bahasa Yunani digunakan kata hipakowo, yang berarti mendengar di bawah otoritas seseorang, mendengar sambil tunduk. Jadi ketaatan bukan sekadar tindakan moral, tetapi respon hati yang telah ditaklukkan oleh kasih Raja. Jadi ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah di dalam diri, itu berarti Roh Kudus sedang memerintah di pusat hidup kita, di hati yang rela tunduk kepadanya. Saat hati mendengar dan menaati suara Sang Raja, di sanalah kerajaan Allah menjadi nyata, bukan dalam simbol, tapi dalam perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Cara dunia, memperkuat ego, menonjolkan citra, membangun kuasa. Cara kerajaan Allah menyalipkan ego, merendahkan diri, memberi kuasa kepada Kristus. Saat seseorang benar-benar menyerahkan tahtanya, maka kebencian diganti kasih, kesombongan diganti kerendahan hati, dan ketakutan diganti damai sejahtera. Inilah tanda bahwa pemerintahan Allah sudah dimulai, bukan lewat sistem, tapi melalui hati yang diubah.
Dari sanalah terang kerajaan Allah mulai memancar ke dunia. Perubahan di dalam melahirkan kesaksian di luar. Kerajaan Allah tidak dimulai dari mimbar, tapi dari hati, bukan dari slogan, tapi dari penyerahan diri. Ketika Kristus memerintah di dalam, hidup menjadi cermin dari kerajaan sorga, dan dunia akan melihat Allah memerintah lewat manusia yang taat. Kalau hatimu haus akan pemerintahan Allah yang sejati, izinkan Kristus memerintah di sana hari ini. Ikuti seri Kerajaanmu Datanglah di kanal ini dan biarkan terang kerajaan itu lahir di dalam dirimu, lalu bersinar bagi dunia.